Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu hingga pada saat ini kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat mengajar kami untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan kekasih, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma 12 ayat 17 sampai ayat ke-21. Saya bacakan di sini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang menyapa kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Yesus Kristus, pada dasarnya tidak ada orang yang mau dirinya disakiti. Karena itu, menjadi hal yang biasa ketika seseorang yang disakiti akan membalasnya dengan menyakiti kembali orang yang telah berbuat jahat padanya. Membalas hal yang sama sering kita anggap sebagai solusi yang wajar untuk mendapatkan keadilan. Itu makanya ada ungkapan yang kita sering dengar juga, kalau tak mau disakiti, ya janganlah menyakiti. Namun kenyataan yang sering terjadi, pembalasan yang dilakukan sering sekali lebih kejam daripada kejahatan awal, sehingga terjadilah balas-membalas yang tak kunjung selesai. Konsep seperti inilah yang diantisipasi oleh ajaran Alkitab kita. Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Hal yang demikian jugalah yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Kristen Roma yang sedang bertumbuh seperti yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Setelah dia mengajarkan pada pasal 1 sampai 11 banyak hal teologis tentang kasih Allah yang bersedia menyelamatkan orang Yahudi dan kemudian non-Yahudi melalui Yesus Kristus, maka pada pasal 12 ini dan selanjutnya, Paulus mengajarkan hal-hal etis sebagai orang percaya. Bagaimana kita harus merespon dengan benar sebagai umat yang beribadah kepada Allah yang adalah kasih, yakni dengan mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah itu seperti apa? Hidup yang berkenan dengan Allah itu tentu adalah hidup yang berbeda dengan dunia ini. Hidup yang dapat menunjukkan kasih nyata, termasuk pada seteru ataupun musuh kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam perikop kita hari ini. Yang pertama, seperti yang dikatakan pada ayat 17, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah kebaikan untuk semua orang. Sebagai orang yang percaya kepada Allah yang adalah kasih, kita diajarkan untuk mau mengasihi, tidak membalas dendam, tetapi melakukan yang baik untuk semua orang.
Mengapa? Karena Allah itu adalah kasih. Dan dia tentunya tidak suka dengan praktik-praktik kejahatan, kekerasan yang dilakukan oleh siapapun. Makanya, Paulus mengingatkan bahwa pembalasan itu adalah hak Allah. Itu artinya Allah itu tahu kok isi hati kita dan motivasi kita, setiap kita kepada sesama kita. Karena itu, andalkanlah Tuhan sebagai penolong dan penjaga hidup kita. Jangan andalkan diri dan pengetahuanmu sendiri. Karena itulah beri tempat pada murka Allah. Lalu, apakah kita hanya akan menjadi penonton pasif akan karya Allah atas kita? Tentunya tidak. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajar untuk melakukan yang baik untuk semua orang. Dalam bahasa Simalungun dikatakan, porluhon nasyama nama derin, ilobe ni ganup halak. Terjemahan NIV mengatakan, be careful to do what is right in the eyes of everybody. Berhati-hatilah melakukan apa yang baik di depan semua orang. Itu berarti melakukan yang baik merupakan kebutuhan orang percaya. Hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena perbuatan baik itu merupakan cerminan dari iman kita. Itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Lalu perbuatan baik manakah atau bagaimanakah yang dapat kita lakukan kepada seteru ataupun musuh kita tadi? Perbuatan baik yang menciptakan perdamaian. Apakah kedamaian pasti tercipta, pasti tercapai ketika kita mau mengupayakannya? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Perbuatan baik kepada musuh kadangkala tidak mampu meredakan kemarahan atau menghasilkan perubahan dalam diri orang lain. Karena itu, perubahan orang lain memang bukan tujuan dari nasihat si Paulus ini. Porsi kita hanyalah mengupayakan kedamaian itu sebisa mungkin. Yang mungkin itu dari mana? Yang mungkin itu yakni dari diri kita sendiri. Respon orang lain tidak seharusnya menentukan tindakan kita sebagai orang percaya. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan perdamaian itu? Miroslav Volf, seorang teolog Bosnia, menuliskan ada 4 langkah yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan rekonsiliasi ataupun perdamaian, seperti yang Yesus juga lakukan. Yang pertama adalah berawal dari inisiatif seseorang untuk membuka tangan. Dia katakan, ketika kita membuka tangan, kita mau terbuka, sekaligus juga terluka. Tentunya kita sudah mengintrospeksi diri kita, menerima, memaafkan yang terjadi, tetapi juga sekaligus siap akan kemungkinan yang akan terjadi. Itulah artinya membuka tangan yang dia katakan. Siapa yang tahu saat kita terbuka, musuh kita justru menempeleng kita. Sakitnya tentu nggak seberapa, tapi malunya ini. Akan tetapi, tidak akan pernah ada namanya rekonsiliasi tanpa seorang yang membuka tangannya terlebih dahulu. Sama seperti Yesus yang membuka tangannya bahkan hidupnya demi terwujudnya hubungan baik Allah dengan manusia berdosa. Intinya, ada pihak yang berinisiatif. Jika kita bermusuhan berpuluh-puluh tahun, harus ada pihak yang berinisiatif membuka tangan. Tentu itu bukan dari pihak musuh. Lebih sangat memungkinkan ketika itu adalah inisiatif dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah ketika kita membuka tangan, kita juga dikatakan perlu menunggu untuk mengharapkan dia untuk membuka tangan. Itu artinya tidak boleh ada paksaan sama sekali. Biarlah lawan kita, musuh kita itu berproses untuk memutuskan apakah aku
kamu juga mau membuka tangan. Namun setidaknya dari kita sudah melakukannya. Dan tahap awal yang kita lakukan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, akan membuat kita pasti menjadi lebih lega dalam menghadapi kehidupan kita. Yang ketiga, dia katakan berbeda dengan sikap membuka tangan yang arogan, kemudian menggenggam dan menguasai seseorang. Sama seperti Yesus memberi kebebasan. Yesus hanya membuka tangan dan mengundang kita untuk datang. Dia tidak pernah memaksa, tidak otoriter seolah mengatakan kamu sekarang harus bertobat. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau membuka tangan seperti Yesus dan menantikan lawan kita datang dengan ketulusannya membuka tangannya juga, disitulah kata Wolf, terjadi momen ilahi, yakni momen rekonsiliasi yang mengampuni dan diampuni, disembuhkan dan menyembuhkan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, Wolf mengatakan kita perlu membuka tangan kembali. Kalau kita tidak melakukannya, tentu kita akan berpelukan terus-menerus. Jadi membuka tangan kembali itu berarti membiarkan juga sesama kita yang sudah berdamai dengan kita untuk menjadi dirinya sendiri. Kita membiarkannya untuk kembali berproses menjalani kehidupannya lagi tanpa harus kita dikte dan harus kita kuasai. Seperti Yesus yang juga selalu mengampuni orang-orang yang berdosa dan akhirnya mengatakan, "Pergilah dengan selamat." Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah kebaikan ternyata merupakan senjata terbaik di dalam mengalahkan kejahatan. Paulus mengajarkan dalam ayat 21 ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tentunya Paulus tidak sedang mengajarkan agar kita menjadi orang yang berkompromi atau pasrah saja dengan kejahatan. Namun dia tetap mengingatkan orang percaya untuk aktif terus berbuat kebaikan. Karena dengan demikian, kita sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Menumpukan bara api di atas kepala ini mengingatkan sebuah tradisi yang menunjukkan penyesalan dari seorang yang bersalah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tentunya, memberi makan dan minum kepada musuh di sini merupakan sebuah ungkapan yang merujuk pada segala macam bentuk kebaikan. Jadi ada banyak hal positif yang bisa kita lakukan terhadap musuh kita, bukan hanya memberi makan dan minum. Jika Paulus sebelumnya sudah menyinggung tentang memberkati orang yang menganiaya kita pada pasal 12 ayat 14, tentu sangat menarik juga ketika kita membaca pada perikop pasal 13, ketika Paulus justru mengajar bahwa pemerintah adalah wakil Allah yang harus ditakuti, terlebih bagi mereka yang telah berbuat jahat. Bukankah ini berarti bahwa ketika kita dijahati, ketika kita merasakan menerima ketidakadilan, adalah juga merupakan sebuah kebaikan ketika kita juga menyerahkannya kepada lembaga pemerintah penegak keadilan sebagai wakil Allah di dunia ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sekaligus juga dalam rangka meletakkan bara api di atas kepala saudara kita tadi, sehingga dia juga dapat merasakan penyesalan akan perlakuannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Yesus Kristus, selamat memerdekakan diri dari semua rasa sakit dan kebencian kita terhadap sesama. Belajarlah terus untuk mengintrospeksi diri, memaafkan, mengampuni, dan mewujudkan perdamaian itu. Biarlah kita memberikan kesempatan bagi Allah dan wakilnya di dunia ini untuk mewujudkan keadilan yang nyata bagi kehidupan kita,
orang percaya. Bebaskanlah diri kita dari segala macam kebencian. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang masih menyapa kami. Biarlah Engkau yang membantu kami untuk dapat memerdekakan diri kami dari segala bentuk kebencian, luka hati, amarah, ketidakdamaian yang mungkin hadir dalam hati kami masing-masing. Kiranya kasih setiamu tetap dapat kami rasakan, sehingga kami dapat dimampukan mengasihi semua saudara-saudara kami, seperti yang Engkau harapkan. Bantu kami Tuhan, untuk dapat tegar dan berhikmat dalam menjalani setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Yesus Kristus, Sang Sumber Kasih dan Juru Selamat kami. Amin. Mandoding hita humbani haleluya nomor 457 ayat sadapa kontolu. Tolong ni Jesus menggonggong gayuku ia napa tetap hasadang tayo damai ni aman rahut paruran hidupku ni batar-batar tayo damai ni aman rahut paruran hidupku ni batar-batar tayo. Sayang mahitabay to nani ambilan imahatan Tuhan ta Jesus nasay mangarap ay Tuhan si madagwa jumpahan dami solang to tapi nasay mangarap ay Tuhan si madagwa jumpahan dami solang to Ondoskon hita ma galangan ta hubani Tuhan. Martongko mahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami. Ham do na dop mambere haganup na porlu bani goluh nami. Onpe na roh doha nami hubamu. Martarima kasih anjaha makamalaskon hatamu na dop ijalo hanami. Jalo hamma hanami apa galangan na yondoskon nami. Nagabe hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan namion, gabe hadearan ni horja, itongah-tongah ni kuriamu. Saya tambay hamma pasu-pasumu, ase lambin margogo hanami, makorjahon horja na madear. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan, jana si palua hanami. Amin. Hamba panami na inagoriatas, saya namapasing magoranmu, saya roh maharajaonmu, saya saut maharoso ni uhurmu inagori tongah on, songon na inagoriatas. Beri hama banami sedarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa na soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, palua hamma hanami, humbani pangago, ay hamdo si mada harajaon, pakon hagogohon, apa hasangapon sadokah ni dokahnin. Amin. Jalo na siya mapasu-pasu humbani Tuhan na ibatata, idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni na ibata bapa, apa parsoran ni tondoy na pasingma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Shalom mga bata haganupan.